yeah, oke. Kembali di channel Bukan Arsitek dan bersama Durevol Epoxy Resin 3010. Kali ini saya mau mengulang cara menghitung epoxy resin kebutuhannya ya. Dengan ini medianya lebarnya 50 cm, panjangnya 140. Nah, ini saya mau jelaskan cara menghitungnya gitu loh. Karena banyak teman-teman yang mempertanyakan menghitung kebutuhan epoxy resin. Padahal dulu udah pernah saya buatin videonya, tapi ini tak buatin lagi biar lebih mudeng, jelas, dan singkat, padat, dan sangat membingungkan. Karena hitungan matematika itu sangat membingungkan. Makanya kalau orang yang pinter ngitung biasanya bisa pinter cari duit. Makanya teman-teman belajar ngitung itu jangan ditinggalkan biar tidak gampang diapusi wong ya. Dan ngitung itu sebenarnya memang ilmu yang dari dulu udah ada dan udah terpercaya bahwa ngitung itu tidak boleh ditinggalkan dalam ilmu dagang, ilmu proyek, ilmu apapun ada ngitung-ngitungnya gitu. Sedangkan kita mau masuk ke surga aja ngitung, disuruh menghitung. Artinya ngitung berapa amal kebaikan kita, ngitung berapa dosa kita gitu loh bro. Nah, ini hitungan ini ada dua versi, yaitu nanti versi kebutuhan liter dan kebutuhan kilogram. Ini saya jelaskan dulu. Medianya lebarnya 50 cm, panjangnya 140. Kalau kita mau membuat ketebalan 2 mili, itu artinya 0,2 dikalikan 50 dikalikan 140. Nanti ketemunya 1400. Nah, dari 1400 itu harus kita tambahkan sekitar 10-20%. Kalau kalian memakai edging, ini kan ada edging. Artinya nanti ini lakban ini dibuka, itu epoksi kebuang dan akan mengurangi volume di bagian atas tuh. Makanya itu harus ditambahkan 20%. Itu kalau kita ngitung dalam satuan mililiter itu sangat gampang, karena satuan milisenti dan mililiter itu konversinya itu pas ya. Saya ulangi lagi, lebar 50, panjangnya 140, ketebalannya 2 mili, cara ngitungnya 0,2 kali 50 kali 140, ketemunya 140. Artinya yang kita butuhkan itu 1,5 liter lah kurang lebihnya ya. Nah, kalau kita memakai edging itu artinya udah 1,5 liter. Nah, di 1,5 liter itu kalau kita mencari di epoxy resin yang jualnya itu satuannya kilo, nggak ketemu. Artinya kalau kita pakai ini kan 1,5 kilo. Nah, ini kalau ditimbang atau diukur dengan satuan liter itu nggak sama, nggak sampai 1,5 liter. Ini kalau dihitung literan itu 1,2 atau 1,1 gitu loh, 1200 atau 1100 mililiter. Kemudian kalau mau mencari caranya itu sangat gampang. Jadi gini, berat jenis epoxy itu lebih berat ketimbang cairan yang lain. Contoh misalkan air 1 liter sama dengan 1 kilo kalau kita timbang. Tapi epoxy 800 ml itu kalau kita timbang udah 1 kilo gitu. Karena epoxy ini lebih berat, memiliki berat jenis yang lebih berat ketimbang air. Nah, jadi cara untuk menemukan kalau kita pakai ukuran liter ya, ini gelas ini liter satuannya, artinya nanti kita tinggal nambahkan aja. Ini memiliki berat jenisnya di angka 800 mg. Kalau kita mau mencari di liternya itu tinggal menambahkan 20%. Artinya ini nggak cukup 1,5 kilo, tapi kalau di liter 1,5 liter. Nah, ini nanti artinya gini, kalau kita mencari kilogramnya dengan memakai gelas mililiter, 1400 mililiter tadi dikalikan 20%, nanti ketemunya 280. Nanti di 280 itu ditambahkan 1400. Nah, ketemunya 1680. Berarti yang kita butuhkan 1,680 gram. Saya ulangi lagi, jadi kalau kita membeli epoksi, karena epoksi ini terjual itu satuan kilo bukan liter, setelah kita mengetahui berapa liter yang kita butuhkan tinggal ditambahkan aja 20% gitu, karena antara liter dan kilogram itu nggak sama kalau untuk di cairan epoksi resin. Oke, sedikit banyak agak paham dan sedikit membingungkan itu udah pasti. Nanti ngopi dulu. Jadi nyimaknya itu harus
pelan-pelan, sabar, teliti sambil ngopi, sambil rokok. Saya udah menyiapkan ini 1,5 kilo ya, karena ini sepaket, ini epoxy resinnya dan ini hardinernya. Kalau beli udah seperti ini, itu perbandingannya 2:1. Jangan ditanyakan terus ya berapa banding berapa, ini udah jelas. Kalau yang nanya perbandingannya berapa banding berapa epoxy resin, itu berarti nontonnya di skip. Nah, nanti kekurangannya mau saya tambahkan epoxy ini gitu ya. Oke, gak jelas ya. Ini dengan ketebalan 2 mili, lebarnya 50, panjangnya 140. Saya memakai 1400 mili nanti di sini. Kalau di kilonya 1680 gram. Oke, nah ini di angka 1400, artinya harusnya pas ya. Nah, tapi karena ini mau saya tambahkan 20%, kenapa saya tambahkan 20% ya? Artinya nanti ada barang yang terbuang, makanya saya lebihkan lagi. Nah, ini nanti saya tambahkan untuk epoxy resinnya di sini, kemudian hardinernya ke sini. Artinya totalnya nanti 1600, karena harus saya lebihkan kuotanya. Kalau nggak dilebihkan kuotanya nanti khawatirnya terlalu tipis, nggak sampai 2 mili. Ini sudah tak campur antara epoxy resinnya dan hardinernya. Nah, ini pigment namanya. Ini bukan cat, bukan tinta, bukan resin. Ini pewarna atau pigment, tugasnya cuman untuk mewarnai gitu. Nah, pigment ini ada 2 jenis. Ini saya memakai yang ini pasta, terus ada nanti yang serbuk ya. Ini seperti ini serbuk. Loh, serbuk ya. Oke, dan ini semua keluaran dari Durevol. Jadi teman-teman bisa beli produk Durevol untuk pigmentnya atau pewarnanya. Ini warnanya udah tak aduk satu-satu, terus kita campur-campur karena ini sistemnya puring, dan puring adalah menuang atau tuangan. Terus pokoknya tuang angger di sok ngono wae. Ini nanti tak campur-campur seperti biasa.
ini udah tak puring. Terus ini mau saya torch untuk menghilangkan bubble. Jadi bubble itu gelembung-gelembung udara seperti ini harus kita torch ya. Udah tak torch, sudah selesai. Terus saya mau menambahkan efek memakai alkohol LIPA. Jadi alkohol LIPA ini enggak wajib. Jadi teman-teman, saya memakai alkohol LIPA yang 99%, tapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena saya hanya memakai alkohol IPA ini untuk membuat motif-motif tertentu gitu ya. Karena ini hanya menimbulkan efek pecahan-pecahan, meruntul-meruntul gitu loh intinya ya. Nah, ini di bagian yang pertemuan ini mau tak IPA sehingga dia ada meruntul-meruntulnya gitu guys. Ini nanti kita nunggu gel tem. Gel tem itu ngental bro, sekitar 20 menit di merek Durevol. Nah tadi teman-teman ini teknik mengenai ngitung epoxy resin yang benar. Tapi kalau mau ngitung misalkan dibikin ketebalannya 5 mili ya nggak masalah ya, tergantung kalian mau dibikin berapa mili ketebalannya gitu. Nah 2 mili itu aja udah tebel ya, karena udah 2000 mikron gitu. Sedangkan epoksi lantai itu tebelnya cuma 300 mikron, artinya 0,3 mili ya. Ini jauh lebih kuat juga daripada cat epoksi lantai, dan ini kalau untuk lantai ya jauh lebih bagus daripada cat epoksi lantai gitu. Oke, kita tunggu 20 menit. Cekidot Darmi wes ngono wae. Oke kok terus ya. Oke, ini udah 20 menit, udah gel tem. Kita buka lakbannya biar etchingnya tertutup dengan sempurna. Kenapa harus menunggu gel tem? Karena kalau masih encer nanti epoksinya jatuh terus ke samping, banyak yang melebar atau kebuang gitu. Jadi kita harus nunggu gel temnya. Ya wis, engko tak jelas nomornya. Ini intinya kita buka dulu lakbannya. Oke guys, wes rampung, wes selesai. Jadi ini tadi ada teknik menghitung epoxy resin gitu. Dan ini video kedua
bahkan sering juga sih di video-video yang lain itu tak selip-selipkan gitu, tapi ini saya buatkan konten spesifik juga karena sebelumnya juga pernah saya buatin konten yang spesifik untuk ngitung, tapi biar lebih kelihatan ada pekerjaannya gitu, jadi saya langsung praktekkan gitu. Dan ini ketebalnya fake 2 mili karena tadi saya juga udah melebihin untuk di bagian edgingnya dan beberapa yang kebuang. Mungkin di video ini bisa menjadikan jawaban atau ya tanda tanya selama ini yang masih bertanya-tanya berapa kebutuhan epoksi yang harus kita pakai gitu sebelum kita membeli. Apalagi epoksi ini memang bahan premium dan harganya juga sangat premium, tidak kaleng-kaleng, kualitasnya juga bukan kaleng-kaleng, dan epoksi ini self leveling, merata dengan sendirinya gitu. Ketika kita udah tuang, udah rata seperti ini, menjadi warna seperti ini, ya keringnya seperti ini gitu, tidak perlu amplas poles lagi. Tapi ketika kalian kepengen yang hasilnya yang katakanlah lebih high gitu atau lebih premium, boleh diamplas lagi, karena memang sebagus-bagusnya kita menuang itu barangkali nanti ada debu nempel gitu dan epoksinya belum kering, nah itu akan menyebabkan permukaannya itu ada gerinjel-gerinjel sedikit karena di situ ada penemplean debu. Nah itu boleh dipoles, tapi ya molesnya juga cukup lumayan memakai tenaga ekstra yang sangat kuat. Epoksi itu keras banget kalau dipoles, tidak seperti clear piu-piu pada umumnya ya. Jadi kesimpulannya, self leveling itu merata dengan sendiri, mengkilat dengan sendiri, glossing sendiri, glowing sendiri gitu loh, seperti mukanya Dermi. Oke, wes aku harap ngewai motivasi sedikit buat teman-teman. Ini adalah karya seni resin art ya, jadi epoksi itu juga resin, tapi gen resin yang levelnya lumayan agak high class gitu. Dan resin epoksi itu memiliki banyak kelebihannya, salah satunya adhesif atau daya rekatnya yang bagus, terus dia memiliki kekuatan yang sangat bagus, alot, keras, dan bisa kita buat untuk karya-karya seni yang lain, bukan sebatas ini, banyak banget. Dan video-video di channel Bukan Arsitek ini sudah banyak membuatkan kerajinan-kerajinan dari resin, dan kalau dihitung ya ada sekitar 10 divisi kerajinan yang berbeda-beda, dan itu semua fix saya yang membuat, bukan orang lain yang membuat ya. Karena di channel ini saya bertujuan memberikan semangat, terus contoh, terus arahan gitu. Ketika kita nggak punya keterampilan, terus kita dituntut untuk bertahan hidup di zaman yang era globalisasi, makin bersaing, makin ketat, makin tidak menentu, kita juga harus belajar yang merambah ke dunia-dunia yang lebih dibutuhkan lagi. Nah, untuk mengenai bahan Dorevol itu belinya di mana? Belinya gampang banget. Setiap video di channel Bukan Arsitek ini selalu saya cantumkan link produk yang saya pakai gitu di deskripsi. Teman-teman juga sering nanya gimana caranya belinya bro, di deskripsi ya ada judul. Nah nanti judulnya itu ada panah di sebelah kirinya, itu nanti klik terus muncul keterangan ke bawah gitu. Jadi deskripsi itu di bawah judul video ini gitu ya. Nah kalau yang masih nanya berarti nontonnya nggak full, berarti diputus. Ngomong saya yang ngalor ngidul ini pasti nggak dilihat gitu. Jadi ilmu juga itu butuh pemahaman teori bro, bukan butuh sebatas contoh ya, tapi teori juga harus dipahami. Dan bahkan kebanyakan ya yang dilihat di YouTube itu 90% itu contoh, tapi teorinya nggak ditonton gitu, padahal teori itu sangat penting. Dari teorilah itu kalian bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan motivasi, sehingga kalian bisa ngopi di warungnya Darmi. Apa hubungannya? Oke, tunggu video selanjutnya di channel Bukan Arsitek. Jangan lupa kalau mau memakai produk Dorevol, silahkan cek linknya ada di deskripsi video ini, like, share, terus komen di bawah, bunyikan tombol lonceng, dan kita mau ngopi dulu di tempatnya Darmi. Dan ini video pertama kali saya setelah rambutku tak potong.